Alam ini adalah terambil dari bahasa Arab. Dari al-alam, yang mempunyai arti ma siwallah, atau segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik, hadirin sekalian, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep alam. Konsep alam. Hal pertama, ada dua variabel di sini akan kita dudukan. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua yaitu alam. Nah, kita akan berbicara tentang alam. Apa itu yang alam? Alam ini adalah terambil dari bahasa Arab. Dari al-alam, yang mempunyai arti ma siwallah, atau segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah alam. Nah, maka kita sendiri juga adalah alam. Segala sesuatu selain daripada Allah adalah alam. Udara adalah alam, bumi adalah alam, dan apa saja selain daripada Allah SWT ini adalah alam. Makanya konsep di atas dunia ini cuma ada dua. Yang pertama khalik, dan yang kedua makhluk. Cuman ada dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama khalik. Kalau dia tidak khalik, dia pasti makhluk. Nah, makhluk inilah yang dinamakan dengan alam. Secara sederhana dapat kita klasifikasikan yang makhluk ini menjadi tiga bahagian. Yang pertama, makhluk ini makhluk supranatural. Dan yang kedua makhluk natural. Yang ketiga makhluk bio. Makhluk supranatural apa saja dia? Ya, disinilah seperti jin, malaikat, kemudian iblis, surga, neraka, alam kubur. Sedangkan alam natural itu apa saja? Di sini ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada manusia. Makhluk bio apa saja dia? Bio padat, bio cair, dan biogas. Posisi manusia berada pada alam yang natural. Di sini posisi manusia. Nah, manusia ini sebagai makhluk yang natural, yang dibekali oleh Allah SWT dengan akal dan pikiran. Nah, inilah manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin dari semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Oke, sudah jelas konsep dari alam itu, bahwa yang alam itu adalah ma siwallah, segala sesuatu dari selain daripada Allah, itulah yang dikatakan dengan alam. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Allah SWT mengatur alam ini? Bagaimana Allah SWT mengatur alam ini? Segala sesuatu yang ada di atas permukaan dunia ini, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT itu pasti ada aturan yang mengaturnya. Kalau tidak akan terjadi trouble, akan terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Maka bagaimana Allah mengaturnya?
Allah mengatur dengan dua cara. Allah turunkan pedoman kepada manusia. Ada pedoman itu yang kauliyah, ada pedoman itu yang kauniyah. Pedoman yang kauliyah adalah pedoman yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim atau yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan yang kauniyah adalah yang terbentang di dalam alam semesta. Jadi hukum Allah itu bukan hanya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, tetapi juga yang terbentang di dalam alam semesta. Makanya muncul pepatah yang mengatakan alam tak kambang jadi bulu. Nah, lalu bagaimana korelasi antara hukum Allah yang kauliyah dengan yang kauniyah? Hukum Allah yang dinamakan dengan hukum Allah itu pasti keberadaannya. Inna wa'dallahi haqqun. Bahwa sungguhnya janji Allah itu adalah benar adanya. Lalu bagaimana kita mengkonfirmasi antara hukum Allah yang kauliyah dengan yang kauniyah? Hukum Allah yang kauliyah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim seperti contohnya sholat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya, ini ketika dilanggar akan mendapatkan konsekuensi yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran. Lalu, apakah ketika seseorang melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang termaktub di dalam alam semesta tidak akan mendapatkan konsekuensi yang tegas? Tetap. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa inna wa'dallahi haqqun, segala sesuatu dari perintah Allah itu, dari aturan Allah itu benar adanya, sebenar-benar hak. Pelanggaran terhadap hukum Allah yang kauliyah, pelanggaran terhadap hukum Allah yang kauniyah sama-sama akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak pada hukum Allah yang kauliyah, time responnya atau impact dari pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum Allah itu masanya jauh di belakang, di akhirat nanti. Tetapi hukum Allah yang kauniyah ketika dilanggar, seseorang akan mendapatkan langsung balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita coba ilustrasikan. Pelanggaran terhadap sholat yang dilakukan oleh umat manusia itu tidak akan langsung mendapatkan ganjaran di atas dunia, tetapi ganjaran atas pelanggaran terhadap perintah Allah tadi akan didapatkan di akhirat nanti. Berbeda ketika seseorang melanggar aturan Allah yang terbentang di dalam alam semesta. Contoh, bermain api terbakar. Ketika seseorang bermain api, pasti akan langsung terbakar. Begitu juga bermain pisau, seseorang akan terluka. Jadi time respon dari segala sesuatu yang melanggar ketentuan Allah yang terdapat di dalam alam semesta, time responnya lebih cepat ketimbang dengan time respon dari pelanggaran terhadap ayat-ayat yang kauliyah. Jadi oleh karena itu, bagaimana cara kita mengimani, bagaimana cara kita mengamalkan kedua ketentuan Allah SWT ini? Kedua ketentuan Allah SWT ini kita imani seiring sejalan. Artinya kita aplikasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan kita tetap peduli dengan ayat-ayat Allah yang terbentang di dalam alam semesta ini. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada binatang, kita tidak boleh menebang hutan sembarangan, kita juga harus memelihara alam bio ini. Mentang-mentang bangunan yang sudah tidak dihuni, tidak ada penghuninya, lalu seenaknya saja buang hajat di sana, atau bagaimana kita memperlakukan benda Allah yang cair ini? Air di sungai tidak boleh dicemari dengan limbah
Begitu juga dengan gas. Ketika kita tidak ramah dengan ayat-ayat Allah yang terbentang dengan dalam alam semesta ini, maka kita akan mendapatkan responnya di dunia ini. Ini yang kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.